Term punya banyak jenis, tapi 3 di antaranya yang sering dibahas, yaitu 1. Term umum. Ini adalah istilah yang mengacu pada banyak hal atau sekelompok objek yang punya ciri yang sama. Contoh, kata hewan mencakup semua jenis hewan, bukan hanya satu jenis saja. 2. Term khusus berbeda dengan term umum. Term khusus hanya menunjuk pada satu hal atau individu tertentu. Contoh, Gajah Mada adalah term khusus karena merujuk pada satu tokoh sejarah tertentu. Ketiga, term konkret dan abstrak. Term konkret menyebut hal yang bisa dilihat atau dibayangkan secara fisik, seperti buku atau gunung. Term abstrak mengacu pada hal yang sifatnya tidak berwujud, seperti kosta atau kejujuran. Bagaimana contoh bentuk sesat fikir, logical fallacy, dan bagaimana terhindar dari sesat fikir A, sesat fikir formal. Jenis sesat pikir ini sering muncul dalam bentuk argumen implikasi atau syllogism yang kelihatannya masuk akal, tapi sebenarnya salah secara logika. Contoh, semua burung adalah hewan, semua kucing adalah hewan, maka semua kucing adalah burung. Sekilas, kalimat tersebut bisa jadi terdengar logis karena premis-premisnya benar. Burung dan kucing memang hewan. Tapi kesimpulannya salah besar. Ini adalah contoh dari sesat pikir formal karena kesalahan terjadi pada struktur logika yang digunakan premis-premisnya tidak cukup untuk menghasilkan kesimpulan tersebut. B. Sesat pikir verbal. Kebanyakan, kesalahan ini muncul ketika seseorang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah yang ambigu, kabur, atau memiliki lebih dari satu arti, sehingga menyesatkan lawan bicara atau pendengar. Contohnya, setiap orang berhak atas kebebasan berbicara. Jadi, kalau aku ingin berteriak di bioskop saat film diputar, itu adalah hakku. Kalimat ini menyalahgunakan arti kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara bukan berarti bebas berbicara kapanpun dan dimanapun tanpa mempertimbangkan situasi atau aturan yang berlaku. C. Sesat pikir material. Meskipun bentuk logikanya tampak benar, argumennya tetap lemah karena premis yang digunakan tidak sesuai kenyataan atau tidak cukup kuat untuk mendukung kesimpulan. Contohnya, orang yang rajin belajar pasti selalu sukses. Budi rajin belajar, jadi dia pasti akan sukses. Argumen ini tampak logis, tapi sesat secara material karena kenyataannya, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh rajin belajar saja. Untuk menghindari sesat pikir, penting untuk mengenali berbagai jenisnya dan memahami bagaimana cara kerjanya. Kita bisa gunakan logika yang jelas dan masuk akal. Pastikan kesimpulan benar-benar didukung oleh fakta. Jangan mudah terbawa emosi saat berdiskusi, karena hal itu bisa mengaburkan penilaian. Lebih lanjut, biasakan menggunakan bahasa yang tepat dan tidak membingungkan, serta terbuka terhadap kritik dan pandangan orang lain. Cara berpikir kita terus berkembang.